Oke, sekarang kita akan lanjut ya untuk pembahasan tes formatif kedua untuk modul ketiga ya. Jadi di modul ketiga ini terkait dengan fungsi ya ternyata, dimana fungsinya tuh ada fungsi ini dan dibagi menjadi dua part pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke tes formatif yang kedua. Kalau yang di pertama kan terkait dengan fungsi kuadrat, fungsi rasional, fungsi irasional ya, seperti itu yang kalian bisa cek di modul kalian sendiri. Oke. Nah, untuk di modul kedua, di tes formatif kedua alias kegiatan belajar kedua, ini bahas terkait dengan yang namanya fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi. Contohnya kayak misalnya logaritma atau trigonometri yang seperti itu ya. Oke, so untuk nomor satu dulu ya. Jadi di nomor satu ini 1 sampai 3 kita based on fungsi y sama dengan e. E ini adalah bilangan natural yang nilainya kurang lebih itu kurang lebih sekitar 2 komaan. Ya, ya. Oke. Ya udah, berarti kalau misalnya kita punya y atau fx sama dengan e pangkat min x kuadrat. Nah, kira-kira bakal gambarnya seperti apa? Nah, yang bisa dipastikan adalah sebenarnya nih 1 2 3 ini pasti saling terhubung. Nah, kenapa? Karena kalau nomor satunya gambarnya udah tahu, pasti domainnya tahu dan range-nya juga tahu. Nah, jadi mungkin langsung aja kita bahas di sini terkait dengan domain fungsi f-nya. Jadi sebenarnya apakah ada masalah ketika kita mau memasukkan nilai x ke dalam fungsi ini? Nah, untuk domain fungsinya sendiri sebenarnya tidak ada masalah ya. Itu adalah x sedemikian hingga x elemen r. Nah, jadinya mau kita masukin x berapapun itu nggak ada masalah ya. Yang akan jadi masalah adalah di bagian range fungsinya. Jadi karena berhubung kita tahu bahwa ini kan adalah apa namanya fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen. Cuman bedanya apa sama fungsi eksponen yang biasa, yang 2 pangkat atau 3 pangkat? Bedanya adalah ini bilangan pokoknya itu adalah e, yang kalau misalnya kita hitung atau misalnya untuk nilai e-nya sendiri itu pendekatannya adalah 2,71828 ya, atau kurang lebih mendekati 3 sebenarnya, cuman tetap nggak boleh karena emang pendekatannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi 2,7182 bukan exact value ya. Jadi sebenarnya ini masih ada lagi nih belakangnya. Nah, kalau misalnya nih ini kita logik aja ya, kita coba satu-satu. Kalau kita punya x sama dengan 1, x sama dengan 1, berarti nilai y-nya itu sama dengan 2,7182 dipangkatkan dengan min 1 pangkat 2. Yang hasilnya adalah apa? Yang hasilnya pasti tidak mungkin 0 ya. Pasti karena ini harusnya nih kalau berarti jatuhnya adalah 1 per 2,7182 titik-titik. Yang jawabannya adalah 0, sekian. Kemudian kalau kita masukin x-nya 2, y sama dengan 2,7182, titik-titik dipangkatkan dengan min 2 pangkat 2. Nah, terus kalau kita masukin kan berarti ini jadinya adalah min 2,7182 bla 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 pangkat 4. Yang hasilnya pasti 0, juga. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang versi pecahan, karena kan ini walaupun kita masukin yang negatif pun akan jadi tetap jadi positif ya. Jadi sebenarnya ini value-nya akan sama dengan gitu ya. Nilainya akan sama dengan ketika 2,7182, bla 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 dipangkatkan dengan minus 1 pangkat 2 ya. Begitu juga yang di bawahnya. Yang bagian sini nih, ketika kita mau mengerjakan yang pakai minus pun juga pasti 182, bla 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 bla
pangkat min 2 kuadrat yang hasilnya pangkat min 4 kan. Nah, seperti itu. Tapi yang pecahan kan kita belum pakai. Nah, coba kita pakai yang pecahan, misalnya 1/10 alias 0,1, ya kan? Atau mungkin 1/2. Nah, kita pakai 1/2 dulu aja. Berarti Y sama dengan, dan ingat ya, karena berhubung ini kuadrat, maka mau pakai yang minus yang plus pun juga akan tetap sama. Koma bla 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 bla. Ini bla 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 bla. Pangkat min 1/2 pangkat 2. Yang artinya berarti 1 per apa? Ini jadinya adalah 2,7182 bla 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 pangkat 1/4. Berarti akar ya, akar pangkat 4 nih. Nah, ini kalau misalnya dihitung ya, kalau misalnya pangkat 1/4 itu, nah ini jawabannya adalah 0,7788 bla 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 bla. Kalau tadi kita hitung yang misalnya 1 per misalnya 1 per itu kan, nah bedanya gini, saya pakai kalkulator yang kayak gini, jadi saya bisa langsung masukkan 1 per aja ya. Jadi hasilnya adalah 0,367 ya, 0,367. Oke, 367 bla 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 bla. Nah, ini pasti bakal jauh lebih kecil lagi yang pasti ya. Ternyata jawabannya adalah 0,183 0,0183 bla 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 bla. Dan ingat ya, yang ini jawabannya akan sama dengan yang versinya adalah 2,7182 bla 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 pangkat min 1/2 pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita pakai yang berarti gini, kalau kita lihat ternyata dengan X-nya semakin kecil, ya kan, maka hasilnya akan semakin besar. Nah, tapi kan ini ketika X sama dengan 1. Coba kita pilih X sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 2,7182, bla 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 bla, ya kan? Pangkat min 0 kuadrat, ya pasti udah jelas sekali bahwa ini jadinya adalah 2,7182, bla 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 pangkat 0, yang dimana mau berapapun hasil angkanya kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. So dari sini dengan X-nya 0 sampai kalau 0 itu 1, terus makin lama makin gede baik ke kiri maupun ke kanan karena ini kuadrat ya, maka jadinya malah makin kecil dan semakin lama semakin kecil ya. Jadi ke kiri semakin kecil dan ke kanan semakin kecil. Dan sudah bisa dipastikan bahwa range berarti kan di sini ya paling mentok 1 karena 0 masih boleh. Dan boleh nggak sih ini jawabannya 0? Of course nggak mungkin, karena mau bagaimanapun caranya kalau kita mau membagi sesuatu tidak akan mungkin 0, pasti mendekati 0. Makanya di sini kita bisa bilang Y-nya itu lebih kecil sama dengan 1, tapi Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya udah, berarti dari sini terjawab sudah. Dari nomor 1 gambar yang possible ya, gambar yang possible untuk range-nya dan domainnya adalah yang A. Karena kalau yang B ternyata dengan nilai X berapapun ternyata bisa Y-nya 0 nih ternyata. Sedangkan nggak boleh kan. Nah, dilarang sama si bagian yang sini. Jadi nggak sesuai. Kemudian untuk nomor 2, domain fungsinya. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Semua himpunan bilangan R ini diperbolehkan. Yang ketiga adalah jawabannya ya, katanya nggak boleh lebih kecil sama dengan 1 dan tidak boleh mendekati 0 ya. Bahkan nggak boleh negatif ya. Nggak boleh negatif juga. Ini saya tambahin. Jadi Y-nya ini juga nggak boleh negatif. Ya, tidak boleh sesuatu yang negatif alias Y-nya ini harus lebih kecil daripada 0. Harus lebih besar daripada 0. Ya, karena di sini ingat ya, ini bilangan berpangkat itu tidak akan pernah hasilnya negatif.
ya, kecuali kalau bilangannya itu sendiri negatif terus pangkatnya pangkat 3 ya. Possible. Cuman pada umumnya kalau misalnya kita bahas terkait dengan bilangan pokoknya seperti ini, terus abis itu pangkatnya udah pasti negatif ya, mau pangkatnya negatif mau pangkatnya positif, kalau misalnya mau ganjil mau genap, kalau di sininya positif pasti hasilnya akan selalu positif ya. Kecuali kalau di sininya minus berapa ya kan baru. Nah, tapi karena berhubung di sini apa namanya? E pangkat ya, bukan X pangkat berapa, melainkan E pangkat. Ya, jadi bedanya fungsi kuadrat sama fungsi eksponen adalah kalau fungsi kuadrat variabelnya ada di bagian bilangan pokok. Tapi kalau fungsi eksponen variabelnya yang menjadi pangkatnya ya. Jadi kalau misalnya X pangkat 4 itu adalah fungsi yang pangkat 4 ya, fungsi polinomial. Sedangkan kalau misalnya 2 pangkat atau mungkin 5 pangkat X inilah baru fungsi eksponen ya. 4 pangkat X ini fungsi eksponen, sedangkan X pangkat 4 ini kalau dilanjutin, karena nggak bakal mungkin dia berdiri sendiri biasanya. Tapi kalau emang dia berdiri sendiri pun juga kita bisa bilang polinomial alias suku banyak yang pangkatnya lebih daripada 1 pasti. Tapi kalau 4 pangkat X ini adalah fungsi eksponen ya, bedakan ya, hati-hati. Makanya fungsi eksponen karena di sini sudah jelas sekali ada angkanya ya, ada angkanya, kita bisa predik itu pasti positif atau pasti negatif. Nah, kalau misalnya min 2 pangkat X, nah ini mungkin nggak sih bakal ada positif? Ada. Bakal ada negatif? Ada juga. Tapi kalau kasusnya kayak gini, mau pangkat berapapun pasti hasilnya positif ya. So, dari sini sudah terjawab untuk range fungsinya, karena si E-nya ini adalah bilangan yang positif ya, maka kalau dipangkatin pun pasti tidak akan pernah negatif. So, jawaban yang benar adalah yang A ya, bukan yang B. Kalau yang B, walaupun dia lebih kecil sama dengan 1 emang benar, tapi ingat, kalau kasusnya kayak gini berarti bisa sampai minus. Ya. Bisa sampai minus, bahkan bisa sampai 0. Jadi kalau untuk yang apa namanya? Untuk yang B ini jawabannya mewakili yang gambar grafik yang ini ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 3-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya soal berikutnya ini nggak terlalu aneh-aneh banget kok ya. Oke, untuk 4 dan 5 terlebih dahulu, yang based on fungsi logaritma natural. Apa bedanya sama logaritma yang biasa? Nah, kalau logaritma natural itu definisinya adalah begini. Logaritma natural atau logaritma apa sih namanya? Alami. Ini adalah logaritma yang basisnya adalah E. So, sebenarnya kalau misalnya kita punya fx sama dengan E log x, ini bisa kita tulis menjadi ln x ya. Jadi log itu sama dengan ln, logaritma natural, yang artinya logaritma tapi basisnya adalah bilangan natural. Kalau yang biasanya kan umumnya kan adalah ini sebuah angka 1, 2 dan seterusnya ya. Makanya karena berhubung logaritma natural ini adalah sebenarnya logaritma yang basisnya cuman terkhusus ya, kayak contohnya mungkin kita balik lagi ke SD yang terkait dengan prisma khusus seperti balok, kubus, tabung. Nah, padahal sebenarnya itu base-nya on prisma. Tapi kalau di logaritma ini ya sama, makanya logaritma natural ini sifat-sifatnya yang bisa dipakai di logaritma biasa pun juga bisa kita pakai di logaritma natural. Dan syaratnya pun juga pasti sama ya. Oke, so kita punya informasi bahwa kita punya fx sama dengan ln, atau berarti ini ln 1 per x, atau bisa kita juga bilang bahwa berarti ini fx sama dengan e log 1 per x.
ditanyakan terkait dengan domain dan range fungsinya. Oke, untuk domain dan range fungsinya, otomatis apakah ada syarat tertentu? Ada. Ingat, syarat logaritma itu ada dua. Di bagian sininya adalah tidak boleh satu, tidak boleh satu, tapi harus positif. So berarti bisa kita bilang begini, sesuatu ini lebih besar daripada 0, tapi sesuatu ini tidak boleh sama dengan 1. Makanya ini nanti definisinya ada dua untuk gambar logaritma. Ada yang basisnya 0 lebih kecil sesuatu lebih kecil 1, sama sesuatu yang lebih besar daripada 1. Nah, tapi kalau untuk di bagian sini ini harus positif. Berarti haruslah lebih besar daripada 0. Ya sudah, karena berhubung ini memenuhi syarat yang ada di sini, kan nggak boleh 1, tapi dia tetap positif. So berarti nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang di bagian bilangan pokoknya, ya, yang 1/x ini. Ya udah, berarti 1/x ini haruslah lebih besar daripada 0. So logikanya, supaya biar hasilnya lebih besar daripada 0, maka hasil bagi ini haruslah sesuatu yang positif, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah 1 dibagi apa supaya hasilnya positif? Ya pasti sesuatu yang positif juga. So sebenarnya dari logika seperti ini bisa kita simpulkan bahwa apa? Ya, supaya memenuhi syarat ini, x-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi dari fx sama dengan ln 1/x ini, x-nya harus lebih besar daripada 0. Makanya jawaban nomor 4 itu adalah yang A. Sedangkan untuk range fungsinya, nah, untuk hasil tidak ada masalah, ya. Jadi logaritma itu yang problem hanyalah domain fungsinya aja. Kalau untuk range itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena contoh ya, kita ambil logaritma biasa aja yang bisa kita hitung. Contoh, 2 log 4 itu sama dengan 2. Terus 2 log 8 itu sama dengan 3. Kalau 2 log 1/4 itu sama dengan min 2. 2 log 1/8 itu jawabannya adalah min 3. So kalau misalnya 2 log 1, kalau 2 log 1 dia sama dengan 0. Dari sini aja, dari contoh yang versi simpelnya aja, ternyata hasilnya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. So range-nya tidak ada masalah, nggak harus positif, nggak harus negatif, nggak harus 0. Jadi bisa dipastikan nomor 5 jawabannya adalah yang B, ya. Karena logaritma itu yang problem adalah cuman ininya aja, nggak boleh 0, maksudnya harus lebih besar 0 tapi nggak boleh 1, karena kalau di sini di 1 udah pasti nggak ada hasil. Terus yang ini harus lebih besar daripada 0. Itu aja sebenarnya. Beda sama yang mungkin terkait dengan akar, ya. Akar itu kan ada syaratnya, dan karena ada berhubung dia udah syaratnya spesifik sekali, ya kan, dengan nilai x-nya itu dia otomatis langsung terhitung sekaligus, yang yang kalau misalnya kita masukin langsung ada hasilnya, ya. Yang kalau misalnya kita hitung, oh ternyata dia berpengaruh nih, ya kan. Tapi bedanya apa? Kalau akar sudah bisa dipastikan hasilnya positif, makanya untuk akar ada syarat range-nya, yaitu harus positif. Jadi kalau misalnya hasilnya negatif mungkin nggak mungkin, ya. Jadi kalau untuk range itu tergantung bentuknya, ya. Kalau emang misalnya ketika tiba-tiba nih ternyata nggak boleh ini aja, sisanya boleh, ya udah berarti bilangan real, atau kalau enggak tidak boleh sama dengan ini aja, itu juga boleh, ya. Itu kan ada di tes formatif ke-1, ya, kalian bisa review lagi. Oke, untuk nomor 6 ini terkait dengan fungsi trigonometri, ya.
terkait dengan fungsi trigonometri di sini kalian pasti haruslah hafal nilai trigonometri. Nah, tapi kalau untuk nilai trigonometri yang angkanya bagus, yang sudut istimewa, I think oke lah. Itu di SMA udah dipakai, udah belajar. Tapi kalau SMK kurang tahu ya. Yang pasti kalian bisa lihat itu di Google, cari aja tabel trigonometri, itu tidak ada masalah. Nah, cuman kalau udah mulai kasusnya, kayak misalnya berapa nih sin berapa yang angkanya nggak bagus, ya, itu otomatis haruslah pakai kalkulator. Nah, tan pi per 6, kita tahu bahwa 1 pi itu adalah 180 derajat. Ingat ya, pi ini setara dengan 180 derajat. Karena kalau lagi bahas derajat. Jadi jangan bilang pi ini 3,14, salah ya. Ya udah, berarti kalau misalnya 180 derajat, berarti kalau dibagi 6 jadinya adalah tan 30. Ya udah, tan 30 ini berapa sih? Nah, kalau misalnya nggak tahu, misalnya lupa nih tannya langsung, tapi ingat sin sama cos, boleh. Sin 30 per cos 30. Sin 30 itu udah pasti setengah per setengah akar 3. Ya udah, pasti ini habis dong ya. Nah, sehingga nggak mungkin dong 1 per akar 3 kita rasionalkan. Sehingga jawabannya adalah 1 per 3 akar 3. Maka jawaban untuk nomor 6 adalah yang B. Nah, tapi kalau emang mau langsung dan emang ingat atau mungkin pakai kalkulator, ya dipersilakan ya. Nah, barulah nih nomor 5. Sin 0,452. Waduh, yang 30 aja, yang biasa aja kita nggak tahu ya kan. Nah, ya udah, ternyata kalau misalnya mungkin itu apa namanya nggak bisa kita predik sebenarnya, karena kalau misalnya untuk sin 0, berapapun ini pasti hasilnya nggak bakal mungkin segini ya. Karena kalau misalnya kalian lihat ke mungkin ini nanti saya sebenarnya kalian bisa cari ini di Google ya, tinggal cari aja tabel trigonometri semua sudut. Nah, ini sumbernya dari Computer Expert ya websitenya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ternyata untuk nah, untuk sin dari 0, sin ini makin lama makin gede ya kan kalau dilihat nih. Dari yang sin 00 sampai sin 30 nih 0,5, terus lanjut lagi ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat pilihan di sini, mungkin nggak sih sin 0,5 tuh jawabannya 0,4, 0,7? Ya nggak mungkin. 0,4 itu ada di sudut yang 26. Kalau 0,7 itu ada di sudut 40-an. So, berarti bisa dipastikan kalau misalnya ditanya, ini kan kalau pakai tabel ya. Kalau pakai tabel kalian I think harusnya tahu lah ya bagaimana cara baca tabel. Kayak misalnya mungkin ditanyakan sin 47, ya udah cari sudutnya 47. Oh, yang ini nih. Ternyata kalau sin 47, kalau sinnya itu ternyata jawabannya adalah 0,7314. Nah, tapi karena berhubung ini nggak ada, ya kan? Karena berhubung ini juga 0,4, lebih spesifik lagi daripada yang ini. Nah, makanya sebenarnya untuk trigonometri kalau sampai yang ngasih soal itu sudutnya nggak bagus, ya, dan nggak boleh pakai kalkulator atau nggak boleh pakai tabel, wah itu bahaya, ya. So, saya langsung pakai kalkulator aja. Sin 0,452 itu adalah 0,007 ya. Jadi jawabannya ini untuk nomor 7 adalah nomor 5, bukan nomor 4 ini ya. Kok nomor 4 di sini? Oke, untuk di sini ini nomor 6 ya kan. Terus ini nomor 7. Untuk nomor 7 sin 0,452 ini adalah 0,00788. Karena kita tahu sendiri bahwa sin 1 aja ya, tadi sin 1 ini kan jawabannya adalah 0,0175. Otomatis kalau misalnya sin 0, sesuatu bisa dipastikan hasilnya akan lebih kecil daripada 0,0175, yaitu adalah bisa jadi 0,00
seperti sin 0,452 ini ya. Jadi ini use kalkulator ya, use calculator seperti itu ya. Sehingga menghasilkan jawabannya adalah 0,00788. Jadi jawabannya untuk nomor 7 nggak ada ya. Ini salah soal. Tapi mungkin kalau emang misalnya ditanya ini sin, misalnya mungkin ya kalau emang mau ada jawabannya, misal nih pas dicek tetap aja sih nggak ada ya. Soalnya kalau 45,2 itu juga paling ada di antara 0,7 harusnya. Nih, misalnya nih kita mau bikin sin 4 ya. Sin 4 koma, misalnya sin 4 koma, berarti ada di antara ini nih. 0, ada di antara ini ya, sin 4 koma ini pasti ada di antara ini. Yang pasti jadi jawabannya adalah ada di antara 0,06 atau 0,08. Tapi sayangnya nggak ada. Karena kalau misalnya kita lihat, ternyata pilihan gandanya tuh 0,4 sampai dan 0,7. Nah, kalau kita bikin 45,2 nih, mungkin salah tipe koma deh, ya kan? Harusnya mungkin 45,2 tapi jadi 0,4. Nah, kita taruh nih 45,2 ada di mana? 45,2 ada di 45 dan 46. Maka jawabannya bisa dipastikan ada di antara 0,70 sama 0,71. Nah, tapi sayangnya di pilihan gandanya pun nggak ada. Yang ada adalah 0,734. Nah, kalau kita lihat 0,734 ada di mana sih 0,734? Nah, 0,734 itu ada di antara 47 dan 48. Nah, berarti kemungkinan besar itu salah soal ya. Jadi kalau misalnya yang mau yang benar ya, ini kurang lebih sekitar 47 koma ya untuk jawaban yang B. Ini 47 komaan. Sedangkan kalau untuk yang 0,437 itu ada di 25 sampai 26 ya. 25 sampai 26, atau mungkin saya tulis range-nya aja ya. Ini 47 sampai 48, kita nggak tahu berapa. Yang ini adalah 25 sampai 26 ya. Range-nya aja yang saya kasih. Kalau mau cari ya tinggal pakai kalkulator aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk soal nomor selanjutnya adalah nomor 8 sampai nomor 12. Nah, ini nih, cos 23. Oke, kalau emang nggak mau ribet lihat tabel, bisa pakai kalkulator aja langsung. Oke, cos 23. 23 itu 23 itu ada di sini. Nah, berapa nih? 0,9205 ternyata ya. Wait dulu. Nah, wait dulu. Oke. Nah, 0,23 ya. 0,9205. Ya udah, jawabannya yang A ya. Oke, untuk jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 9 mungkin ini saya nggak mau lihat tabel lagi, karena toh juga ujung-ujungnya kalau emang nggak ada di tabel dan kita mau cari yang spesifiknya ya pasti pakai kalkulator. Nah, untuk secant ini gimana nih kalau mau nyari? Nah, ingat trigonometri ini ada punya pasangan. Sin itu akan pasangannya dengan yang namanya kosekan, yang dimana kosekan ini adalah sepersin. Kalau cos itu adalah jadinya sekan, sekan itu adalah sepercos. Terus kalau tan itu pasangannya adalah kotangan, yang alias 1 per tan. Ya udah, nomor 9 ini langsung aja pakai kalkulator aja ya. Jadinya 1 per sekan itu berarti 1 per cos ya. 1 per cos 7,5. Kemudian kita tambah dengan hasil kuadrat daripada sin 32.
Maka jawabannya adalah 1,13 ya, 1,13. Tapi kok nggak ada? Coba kita cek dulu secara manual ya. Oke, untuk sekan 7,5, nah ini kan setara dengan yang namanya 1 per cos 7,5. Oke, 1 per cos 7,5 itu adalah, oke, cos 7,5 itu adalah 0,99. Jadi kalau 1 per 0,99, 1 ini kira-kira berapa nih? Atau per 0,991, jawabannya adalah 1,00, 1, sekian. Kemudian untuk sin ini, sin kuadrat 32 itu artinya sin 32 kuadrat ya, seperti ini. Nah, untuk sin 32, oke, sin 32 itu ternyata ada di sebelah kanan daripada ini. Sin 32 0,5299 ya. 0,5299 atau 0,53 boleh. 5299 dipangkatkan dengan 2. Coba kita cek dulu. 0,5299 dipangkatkan dengan 2, jawabannya adalah 0,2807. Ya udah, berarti kalau misalnya ini kita mau hitung, berarti ini sama aja kayak akar kuadrat daripada 1 ditambahkan dengan 0,28 deh kita misalnya. Jadinya akar 1,28 berapa sih? Akar 1,28 jawabannya 1,1, 1,13. Jadi bisa dipastikan ini ada salah lagi ya. Nomor 9 ini soalnya nggak sesuai ya. Jawabannya adalah sekitar 1,13. Tapi ternyata pilihan gandanya nggak ada jawabannya ya. Sudah di cross check ya. Kalau misalnya kalian mau pakai langsung kalkulator ya, kalian bisa cek kalkulator di ini, scientific calculator itu bisa dipakai ya. Kalau nggak percaya nih, saya tulis lagi, tadi udah saya hapus soalnya. Sin 32 ya. Nih. 1 per cos ya. 1 per cos 7,5 ya kan. Ditambah dengan sin 32 kuadrat, kemudian saya sama dengankan, maka hasilnya adalah 1,13 ya. Oke, so berarti nomor 9 emang gak ada jawabannya. Kemudian nomor 10, dapat dibuktikan bahwa cos X kurang Y ini adalah seperti ini. Ini adalah sesuatu yang benar ya. Bisa dibuktikan, bisa. Kalian bisa cari cara membuktikannya itu di Google banyak sekali, atau mungkin ini buku SMA, cuman emang jarang banget terkait dengan pembuktian seperti ini. Sebenarnya bisa sih. Base-nya tuh kayak misalnya kita bikin ada sudut 2 biji. Nah, seperti ini. Kalau namanya alfa kurang X kurang Y, berarti kalau misalnya ini saya bilang X ya, sudut yang merah ini saya bilang X, maka kemudian yang ini saya bikin Y, maka yang dimaksud pasti ini X kurang Y. Nah, kemudian kan pasti nanti ada hubungannya dengan segitiga siku-siku kan, tarik garis tambahan. Nah, nanti setelah ini dibuat nih, maka ternyata cos X kurang Y ini kosame ya, samping per miring, ini per ini. Nah, setelah itu di bagian ininya nanti ternyata setara dengan sesuatu yang nanti pas kita hitung alias kita jabarkan menjadi apa? Cos X, kalau cos itu begini, cos sin sin. Nah, terus juga berlainan tanda. Kalau di sini minus, di sini jadi plus. Sin sin. Tinggal kasih XY, XY. Berarti cos X kali cos Y ditambahkan dengan sin X dikalikan dengan sin Y. Dan emang bener kan, pas sesuai. Cuman bedanya adalah di sini cuman beda posisi aja. Sin X sin Y-nya di depan, cos X cos Y-nya di belakang.
Oke, so nomor 10 ini benar, sesuatu yang benar. Kalian bisa cari pembuktiannya ya. Namanya pembuktian ini kan berarti ada proses tahapannya secara esai. Tapi kalau emang ini soalnya PG, nggak pasti cuma ditanya terbukti nggak sih kira-kira ini sama dengan ini. Nah, ya berarti kalau misalnya emang seperti itu kasusnya, berarti mau nggak mau harus menghafalkan rumus-rumus yang ada di trigonometri ya. Kalian bisa cari itu rumus trigonometri, wah banyak banget tuh terkait dengan penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya ya. Oke, so nomor 11 sekarang. Nomor 11. Nah, ini. Kira-kira kalau inverse gampang sebenarnya. Jadi gini. Misalnya cos 30 sama dengan setengah akar 3. Dan ingat, kalau dibalik berarti cos berapa sih hasilnya setengah akar 3? Ya, itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Inverse cos setengah akar 3. Cos berapa sih hasilnya setengah akar 3? Jawabannya adalah 30 derajat. So, di sini kalau misalnya kita minta bantuan tabel, ya kira-kira cos berapa sih hasilnya setengah? Cari yang cos yang hasilnya setengah. Cos hasilnya setengah itu adalah cos 60 derajat, ya. Kalian bisa lihat di sini ini cos 60 derajat adalah jawabannya setengah. Berarti cos berapa hasilnya setengah adalah 60 derajat. Dan 60 derajat ini bisa kita rubah dalam bentuk radian ya. Karena di sini nggak ada dalam bentuk derajat nih ternyata pilihan gandanya. Jadi 60 derajat itu sama dengan 60 per 360 dikalikan dengan 2pi. Nah, atau boleh kalau kalian mau ngitungnya 60 per 180 dikalikan dengan pi, boleh. Hasilnya sama pasti. Karena apa? Ini kalau dihitung jadinya adalah 180, ya kan? Terus habis itu 60 per 180 itu kalau disederhanakan menjadi sepertiga pi. Ya udah, apakah jawabannya cuma B doang? Nah, di sini ingat bedakan ya. Ketika pi di sini nggak ada dalam bentuk derajat, karena ini kan ini derajat, ini radian, yang artinya ini dalam bentuk bilangan bulat. Nah, maksudnya bilangan asli atau bilangan real lah jatuhnya. Maka kita masukkan sepertiga dikalikan dengan 3,14 rad, berarti 3,14 dibagikan dengan yang namanya dibagikan dengan 3. Maka jawabannya adalah 1,0467 radian. Ya. Atau mungkin coba ya saya cek dulu. Pi bagi dengan 3. Ya, 1,047196 ya. Kalau misalnya kalian pakai pendekatan pi-nya 3,14 maka hasilnya seperti ini. Tapi kalau kalian pakai pendekatan yang misalnya pakai kalkulator langsung yang dihitung dengan kalkulator, maka pi per 3 tuh sebenarnya hasilnya segini ya. 1,047196. Maka ini sama ini adalah sesuatu yang bentuk yang nilainya sama, cuma bentuknya berbeda. So berarti A sama B ini sama-sama benar. Maka jawaban nomor 11 adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Untuk nomor 12 inversin. Nah, ini mah pakai kalkulator aja. Karena toh juga angkanya udah jelek ya. Kita cek. Nah, bagaimana dengan menggunakan kalkulator kalau di HP pakai aksin ya. Jadi penulisan inverse itu misalnya sin inversin X itu sama aja kayak aksin X atau asin. Banyak banget penulisan di kalkulator tuh beda-beda. Ya, tergantung sama kalkulatornya. Nah, untuk menggunakan ini berarti 0,12345. Ternyata jawabannya adalah segini ya. Inversin 0,12345 alias sin berapa sih
hasilnya 0,12345, yaitu adalah 7,09. So, apakah ini benar? Ya, salah. Emang ya? Coba. Ini kan bukan dalam bentuk derajat ya. Ini melainkan dalam bentuk pi radian. So, kita cek dulu. Berarti inversin daripada 0,12345 ini setara dengan 7 derajat. Ya udah, berarti ini sama aja 7 per 180 pi radian. Ya udah, langsunglah kita kalkulator aja ya. 7 pi per 180 jawabannya adalah segini. 0,1222 radian. Berarti apakah benar? Ya, jawabannya nomor 12 adalah yang B ya. Mungkin karena karena ini saya pakai pendekatan yang 7 langsung, melainkan nggak pakai yang spesifiknya seperti 7,09125, maka jawabannya emang nggak pas banget. Karena kalau misalnya kalian mau pakai kalkulator yang seperti ini, misalnya ternyata udah ketemu nih inversinnya 0,12345, ternyata kan jawabannya adalah seperti ini, ya kan? Nah, dari jawaban ini kalian sebenarnya bisa langsung masukin aja set answer pi per 180. Nah, seperti ini nih ya. Nah, langsung disamakan dengan aja ya. Jawabannya 0,1237657. Sesuai kan? Nah, so emang ini soalnya pakai kalkulator, nggak bisa ya kalau nggak pakai kalkulator. Ya palingan kalau nggak pakai kalkulator untuk nomor 12 ini berarti kita harus pakai tabel. Nah, cos berapa sih ya kan? Sin berapa yang hasilnya 0,123an? Ya ini 7 di antara 7 sama 8. Tapi ya karena berhubung mendekati 7 ya, alias 1 2 3 4 5 ini kan mendekati yang 0,1219. Makanya kita pakai pendekatan 7 aja. Ternyata dengan menggunakan 7, ternyata kita hanya bisa mendekati 0,122 radian ya. Nggak bisa spesifik seperti ini. Ya kalau mau spesifik ya kayak tadi pakai kalkulator ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 8 sampai nomor 12-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 13, 14, 15. Nah, untuk nomor 13, inverse tan min 59,34. Kira-kira tan berapa sih ya yang hasilnya adalah minus 59,34? Coba kita cek terlebih dahulu ya, ada nggak sih nilainya 50-an? Ada nggak sih? Oh, ada nih ya. Kurang lebih kalau misalnya kita pakai minus 59 ya. Minus 59 tuh ada di antara 90 dan 91. Ternyata nggak ada yang spesifik nih ternyata. Ya udah, berarti ini kalau emang kita mau jawab ini berarti ada di antara 90 sampai 91 derajat. Ya, tapi kalau emang mau spesifik ya tinggal pakai kalkulator. Minus 59,34 itu adalah 89 malah ya. Coba kita cek dulu. Untuk 89 kalau 89 ini bukan 89 sih ya. Bisa jadi antara 90 sampai 91 ya. Atau kalau enggak berarti kemungkinan besar bisa pakai nilai yang 270-an. Itu boleh ya. Coba 270 dikurangkan dengan answer. Nah, intinya ini jawabannya bisa jadi 90 sampai 91. Ya udah, berarti soalnya gini,
Kalkulator ini kalau misalnya kita mau ngecek, dia bakal otomatis pakai sudut yang negatif sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, set, ternyata dari sumbu X positif ya gambarnya, maka yang dimaksud yang minus 89 itu, ya, kita pakai minus 89, itu ada di sini. Karena kalau sudut itu ke kiri positif, justru kalau searah jarum jam dia negatif ya. Jadi untuk minus 89 tuh ada di sini, ya kan? Nah, dengan ada X-nya sendiri, ada Y-nya sendiri. Nah, kalau kita pakai versi yang positif, ya, makanya kalau misalnya kita tahu bahwa satu lingkaran ini adalah 360 derajat, berarti untuk dari sini ke sini aja, berarti jadinya adalah 360 kurang 89. Berapa tuh 360 kurang 89? Adalah 271. Coba kita cek dulu ya. Tan 271 tan 271 jawabannya adalah minus 57-an, benar. Alias ini berarti 270 koma lah intinya ya. Jadi tadi jawabannya adalah wait. Tadi inverse tan 5 min 59,34, kemudian langsung saya bikin ini setara dengan yang namanya minus 89,034 ya, atau ini berarti kurang lebih ya, bisa kita menggunakan pendekatan yang 360 kurang. Jadi kalau 360 dikurang itu, inverse tan. Nah, 360. Nah, 270,965 derajat. Ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Cuman kalau kita lihat ternyata pilihan gandanya tuh pakai versi yang minus ternyata sudutnya. Nah, loh, ya kan? Kan nggak mungkin ya. Berarti kemungkinan besar pakai yang ini nih. Ya udah nih, kira-kira berapa sih ya? Ini juga bisa berarti kemungkinan besar pakai yang 180 bisa juga ya. 180 di ini dengan yang jawabannya adalah 90,96. Ini juga bisa kita bilang pakai 90,9564. Kalau misalnya nggak percaya, kita cek dulu 90,9654. Ternyata jawabannya segini nih. Benar kan? Minus 59,34. Nah, ya udah. Tapi karena berhubung, ternyata pakainya yang ini nih ternyata. Ya sudah, berarti jadinya minus 89,034 per 180 pi radian. Ya udah, langsunglah kita kalkulator saja. 89,034 pi per 180. Jawabannya adalah 1, ini berarti minus ya, minus 1,5539 radian. Ya. Maka jawabannya adalah yang B ya. Minus 1,553946. Nah, berarti kan kalkulator banget kan? Nah, seperti itu. Kalau 270 ya berarti tinggal 270,965 per 180 pi radian. Nah, ini kalau misalnya dihitung, tapi nanti saya mau langsung tampilin semua hitungannya aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang untuk 270,965 dan 90,9564 derajat masing-masing mempunyai nilai radian sendiri-sendiri. Jadi, tan segini ya, tan yang segini, sama tan yang segini hasilnya pun sama, minus 59,34. Atau kalau misalnya ini tetap juga sih harus pakai kalkulator juga. Jadi kuncinya di sini 1,24 pi, karena ini kita mau bikin dalam bentuk derajat misalnya ya. Nah, jadi untuk di pilihan gandanya kalian rubah dulu nih 1,24719776 ini ke dalam bentuk derajat, barulah nanti
Ini mungkin nggak sih jawabannya minus 59,34? Ya tetap kalkulator juga kalau mau tahu lebih spesifiknya ya. Jadi emang mau nggak mau nih harus pakai kalkulator intinya ya. Oke, nomor 14. 14 secant inverse secant minus 2,31 ini setara dengan yang namanya 1 per inverse cos minus 2,31. Nah mungkin nggak sih kan gitu ya. Nah karena apa? Karena cos itu ya untuk cos ini kan nggak mungkin kan ada yang minus 2,3, makanya nggak boleh. Kalau inverse itu walaupun seperti ini nggak boleh kita bikin jadinya seperti itu ya. Nah terus gimana? Sedangkan di kalkulator itu tidak ada secant, adanya sin sama cos sama tan biasanya. Ya udah akalin. Berarti kan ini kalimatnya seperti ini ya. Secant berapa sih hasilnya minus 2,31 gitu kan ya. Berarti kita bisa peroleh, berarti jadinya 1 per cos berapa hasilnya adalah min 2,31. Berarti hasilnya gimana? Berarti bisa kita simpulkan bahwa cos berapa sih hasilnya adalah 1 per min 2,31. Dari sinilah untuk mencari sudutnya barulah bisa kita gunakan misalnya ini x nih ya kan, kita pakai x nih. Ya udah berarti untuk mencari x-nya adalah inverse cos daripada min 1/2,31. Jadi bukan 1 per cos, melainkan inverse cos daripada 1 per ini ya, yang dipakai seperti itu. Ya udah barulah kita bisa cari inverse cos daripada minus minus 1/2,31. Ternyata jawabannya adalah 115 derajat. Ya udah, kita rubah nih 115 derajat dalam bentuk radian. Ya udah 115 derajat sama dengan 115 per 180 pi radian. Maka jawabannya adalah 115 pi per 180, itu jawabannya adalah 2,007 ya, 2,007 radian. Maka jawaban yang mendekati adalah yang A ya. Mungkin ini karena kurang spesifik kali ya. Karena kalau misalnya kalian hitung nih, contoh kayak di nomor 13, tan minus 89 ini jawabannya nggak min 59,34, melainkan min 59,34 sekian. Oke, so nomor 15 langsung aja ya. Nomor 15, inversin daripada min 0,9812 per 1 ditambahkan dengan cos 5,321 kuadrat. Waduh ya kan. Ini berarti mau nggak mau kita harus cari lagi inversin daripada 0,9812 itu adalah minus 78 derajat. Minus 78,872 derajat. Nah ya, atau mungkin ini kita pisah dulu ya. Untuk ini itu setara dengan minus 78,872 derajat. Terus kemudian kalau untuk cos ini kan berarti hasilnya dalam bentuk angka biasa ya. Berarti emang mau nggak mau ini kita harus rubah dalam bentuk radian ya. 180 pi radian, sehingga nanti ini hasilnya adalah sebuah bilangan bulat ya. 78,872 ya ini. Nah, oke, sorry. Wait. 872 pi radian, sehingga kalau misalnya kita hitung 78,872 dibagi dengan 180, terus kemudian ada pi-nya, maka hasilnya adalah 1,3765. Nah, radian. So, berarti di sini kita masukin berarti 1,3765 per 1 ditambah dengan cos 5,321.
adalah 0,996. 96, tapi ingat ini dikuadratkan. So di sini saya mau langsung aja pakai kalkulator karena udah jelas sekali angkanya jelek. Berarti 0,96 kuadrat, maka jawabannya adalah 0,691 ya. Maka jawabannya untuk soal nomor 15 itu tidak ada ya. Berarti kemungkinan besar nomor 15 ini salah soal ya. Cuman intinya ini pasti ngitungnya tetap based on kalkulator ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, ternyata masih ada beberapa soal lagi ya. Ini nggak bisa langsung karena nggak muat. Jadi saya mau ngerjain untuk bahas nomor 15 dan 16 sampai 18 dulu. Ini salah ya. Ini 16 sampai 18. Nah, katanya ini fx sama dengan cos hx ini adalah terkait dengan hiperbola sebenarnya. Dirubah dalam bentuk e pangkat. Ya udah, untuk nomor 16 fx sama dengan cos hx dikurang dengan sin hx, maka ini jadinya e pangkat x ditambah dengan e pangkat min x per 2 dikurang dengan yang namanya e pangkat x dikurang dengan e pangkat min x per 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali e pangkat min x per 2, maka hasilnya adalah e pangkat min x. Jadi fx ini bentuknya yang cos hx kurang sin hx ini sama bentuknya dengan e pangkat min x. So nomor 16 jawabannya D. Nah, terkait dengan domain dan range fungsi, maka terkait dengan gambar grafik daripada e pangkat min x itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Gitu ya. Ini adalah fx sama dengan e pangkat min x. Kalau yang e pangkat x ke sana. Nah, cuman karena gambarnya sketsa, intinya biar setidaknya jelas sekali bahwa domain fungsinya apakah ada masalah? Tentu tidak. So berarti jawabannya yang A. Dan ingat, karena dari gambar seperti ini nggak nyampe 0 ya. Otomatis ini y-nya tidak boleh sama dengan 0, tapi tidak boleh negatif ya. Tidak boleh negatif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa karena kan e pangkat ini alias 2,7 bla 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 pangkat min sesuatu, maka ini hasilnya selalu positif. Karena selalu positif dan tidak boleh sama dengan 0, maka jawaban nomor 18 untuk range fungsinya adalah yang B ya. Harus lebih besar daripada 0, nggak ada sama dengannya ya. Oke, so kedua soal terakhir. Oke, soal nomor 19 dan 20 ya. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Diminta untuk mencari dari 19 sama 20, katanya x sama dengan t kuadrat dan y sama dengan t. Kemudian ini adalah fungsi parameter ya. Dan t-nya dimulai dari min 1 sampai dengan 2. Oke, berarti kita harus mengecek dulu nih ya kan, dengan x-nya min 1, x-nya 2 berapa gitu ya. Dengan t-nya segini, x-nya berapa. Ya udah, berarti mungkin terserah mau bikin dalam bentuk tabel. Oke. Nah, misalnya t sama dengan min 1, berarti x-nya sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk y-nya adalah t, berarti min 1. Kemudian untuk t sama dengan 0, kita pakai yang bilangan bulat aja biar nggak nyusahin. X sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa dengan T1 ternyata titik koordinatnya jadi 1, min 1. Kalau di sini jadinya adalah 0,0. Kemudian kalau untuk T sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Dari sini kita peroleh berarti 1,1. Kemudian untuk T sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita punya koordinat 4,2.
Jadi misalnya ini kita kasih nama A, B, C, D, maka dari gambar apakah benar gambarnya seperti ini? Nah, ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C, dan kemudian ini adalah titik D. Dan ternyata sudah sesuai belum? Sudah. So, nomor 19 ini adalah gambar yang benar, ya. Jadi tinggal plot sebenarnya, tinggal plot di titik-titiknya nih di koordinat, nanti barulah ditarik bisa garis ya kan, bisa juga berupa kurva, bagaimanapun caranya. Nah, katanya kemudian di nomor 20, katanya ini parameter ini dirubah dalam bentuk yang eksplisit, alias fungsi f tapi dibagi menjadi 2. Bisa nggak? Jelas bisa. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat nih secara lebih spesifik, ternyata ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang ini ada yang bagian atas, terus kemudian ada yang bagian bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat nih yang bagian atas, ini tidak asing lagi dengan yang namanya fx sama dengan fx sama dengan plus akar x. Sedangkan yang hijau adalah base daripada fx sama dengan min akar x. Nah, ya kan? Coba kalau kalian masuk ini, misalnya fx sama dengan f4 misalnya, akar 4 2, akar 1 1, akar 1/4 setengah, kan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat kan ini sebenarnya mirror ya. Nah, makanya kalau di sini fx sama dengan akar x, di sini fx-nya adalah minus akar x. Nah, tapi dengan syarat. Kita lihat apakah di sini semua nilai x-nya dipakai? Enggak. Di sini x yang dipakai dari 0 sampai dengan 4. Berarti 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4. Dan begitu juga untuk yang hijau. Ternyata nggak semua nilai x yang dipakai, melainkan dari 0 sampai 1 aja nih. Ya udah, berarti 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Artinya apa? Fungsi parameter ini itu setara dengan yang namanya fx sama dengan akar x yang domain fungsinya 0 sampai 4 dan fungsi minus akar x yang domainnya dari 0 sampai 1. Sehingga jawaban nomor 20 adalah yang D. Seperti itu ya. Oke. So, sebenarnya untuk terkait dengan ini kalian bisa lihat lagi ya contoh-contoh soal di depannya, latihan soal di depannya pun ada pembahasannya. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif untuk kalkulus 1 mata 4110 untuk modul ketiga ya. Karena sebelumnya udah tes formatif 1 udah dan tes formatif 2 juga udah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa di like, di share dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at sawiria.co. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekeliruan atau ada pertanyaan langsung aja di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.